pengertian valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi yaitu suatu upaya untuk memberikan nilai kuantitatif pada barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, terlepas apakah nilai pasarnya tersedia atau tidak. Nah, tujuan dari valuasi ekonomi sendiri yaitu membantu pengambilan keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi dari berbagai pemanfaatan yang mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada. Nah, lebih mudahnya, valuasi ekonomi itu untuk memberikan gambaran nilai ekonomi yang dimiliki sumber daya alam dan lingkungan. Nah, pengertian nilai atau value khususnya menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan itu bisa berbeda, tergantung dipandang dari disiplin ilmu yang mana. Secara umum, nilai ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa yang lainnya. Nah, penentuan valuasi ekonomi sendiri itu punya dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan harga pasar, dan yang kedua pendekatan non pasar. Yang pertama saya akan menjelaskan penentuan valuasi ekonomi berdasarkan pendekatan harga pasar. Penentuan valuasi lingkungan pendekatan harga pasar menggunakan harga pasar yang sebenarnya. Nah, dalam menilai atau memberikan harga terhadap dampak suatu proyek atau kegiatan ekonomi, selama ada harga pasar untuk produk atau jasa yang hilang atau timbul akibat proyek atau kegiatan ekonomi tersebut, sebaiknya digunakan harga pasar untuk mengetahui nilai yang dihilangkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan produktivitas. Pendekatan ini valuasi yang dilakukan untuk memberikan harga sumber daya alam lingkungan hidup sedapat mungkin menggunakan harga pasar yang sebenarnya. Hal ini terutama dilakukan bagi sumber daya alam yang diperjualbelikan di pasar. Nah, adapun tahap-tahapan dalam pelaksanaan pendekatan produktivitas ini yaitu yang pertama itu menyiapkan data dan informasi mengenai kuantitas sumber daya alam. Yang kedua, melakukan survei sederhana untuk membantu mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas dan harga sumber daya alam yang belum tersedia. Yang ketiga, mengalihkan jumlah kuantitas sumber daya alam dengan harga pasarnya. Yang kedua, menggunakan teknik perubahan produktivitas. Teknik yang bisa digunakan dalam pendekatan produktivitas ini. Yang pertama yaitu teknik perubahan produktivitas. Nah, teknik ini menggunakan nilai pasar yang ada dari suatu sumber daya alam. Dan untuk mengetahui harga pasar dan kuantitas sumber daya alam, maka dapat diketahui nilai total dari sumber daya alam tersebut. Kuantitas sumber daya alam dipandang sebagai faktor produksi. Perubahan dalam kualitas lingkungan merubah produktivitas dan biaya produksi yang kemudian mengubah harga dan tingkat hasil yang dapat diamati dan diukur. Nah, tahapan pelaksananya sendiri yaitu yang pertama menggunakan pendekatan langsung dan menuju sasaran. Yang kedua, menentukan perubahan kuantitas sumber daya alam yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, memastikan bahwa perubahan merupakan hal yang berkaitan dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Yang keempat, mengalihkan perubahan kuantitas dengan harga pasar. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik biaya pengganti. Teknik ini secara umum mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan sehingga mencapai atau mendekati keadaan semula. Nah, biaya yang diperhitungkan untuk mengganti sumber daya alam yang rusak dan kualitas lingkungan yang menurun dapat menjadi dasar penaksiran manfaat yang kurang diperkirakan dari suatu perubahan. Nah, syarat-syarat untuk memenuhi teknik biaya penggantian ini yaitu yang pertama, suatu fungsi sumber daya alam dan lingkungan sedapat mungkin diganti sama atau dengan hampir sama. Syarat-syarat untuk memenuhi teknik biaya pergantian yaitu yang pertama, suatu fungsi sumber daya alam dan lingkungan sedapat mungkin diganti sama atau hampir sama. Kedua,
Penggantian dilakukan harus dapat mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari sumber daya alam yang terganggu, bukan manfaat yang hilang karena penggunaan yang dilakukan secara normal. Yang ketiga, pendekatan ini mengasumsikan bahwa manfaat dari pengganti nilainya melampaui biaya yang dikeluarkan. Kalau tidak demikian, biaya tersebut dianggap tidak dikeluarkan. Dengan demikian, biaya pengganti hanya menunjukkan pendugaan nilai minimum atau paling sedikit dari manfaat sumber daya alam dan lingkungan. Tahapan pelaksanaannya itu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tersebut. Yang kedua, menentukan pengganti fungsi sumber daya alam yang hilang atau terganggu. Contohnya bisa dilakukan penghijauan sebagai akibat dari misalkan ada penebangan hutan. Yang ketiga, menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan sehubungan dengan fungsi pengganti. Yang keempat, menghitung jumlah nilai moneter untuk menciptakan semua fungsi dan manfaat yang diganti, atau dengan kata lain untuk menemukan jumlah yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yaitu teknik biaya pencegahan. Apabila nilai jasa lingkungan tidak dapat diduga nilainya, maka pendekatan ini baik pengeluaran aktual maupun potensi pengeluaran dapat dipakai. Melalui teknik ini, nilai lingkungan dihitung berdasarkan hal-hal yang disiapkan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan, seperti pembuangan terasering, pembuatan terasering untuk mencegah terjadinya erosi di dataran tinggi, biaya pemeliharaan taman nasional untuk memperbaiki kualitas air, udara, dan lain-lain. Nah, dari teknik biaya pencegahan sendiri ada keunggulan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, kebiasaan manusia untuk mempertahankan sesuatu dapat dengan mudah diamati. Yang kedua, biaya untuk pencegahan ini mudah untuk didapatkan informasinya karena dapat diamati melalui pasar. Namun kekurangannya yaitu hanya menghasilkan manfaat untuk mempertahankan kualitas lingkungan sesuai dengan kondisinya yang ada. Nah, tahapan pelaksanaan pendekatan ini yang pertama, menentukan cara untuk melakukan pencegahan, meminimkan dampak baik secara preventif, secara fisik maupun perilaku, menghindari resiko. Mengestimasi biaya tenaga kerja dan material yang dibutuhkan, biaya investasi yang diperlukan untuk pemulihan dampak lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi data dan harga pasar untuk setiap komponen data yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjumlahkan semua nilai pengeluaran untuk melaksanakan upaya pencegahan tersebut. Nah, setelah menggunakan pendekatan harga pasar yang sesungguhnya bisa dilakukan dengan modal manusia atau human capital. Nah, pada pendekatan ini, valuasi yang dilakukan untuk memberikan harga modal manusia yang terkena dampak akibat perubahan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan ini sedapat mungkin menggunakan harga pasar yang sesungguhnya ataupun harga bayangan. Hal ini terutama dapat dilakukan untuk memperhitungkan efek kesehatan dan bahkan kematian yang dapat dikuantifikasi harganya di pasar. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama, pendapatan yang hilang or loss of earning. Pendapatan ini dapat digunakan untuk menghitung kerugian akibat pendapatan yang hilang karena perubahan fungsi lingkungan berdampak pada kesehatan manusia. Yang kedua, pendekatan biaya pengobatan. Dampak perubahan kualitas lingkungan dapat berakibat negatif pada kesehatan yang menyebabkan
sekelompok manusia menjadi sakit, sehingga muncullah pendekatan biaya pengobatan ini. Yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya penanggulangan. Pendekatan ini dilakukan apabila perubahan fungsi atau kualitas sumber daya alam tidak dapat diduga nilainya. Namun dipastikan bahwa tujuan penanggulangannya itu penting. Fokus pendekatan ini adalah mencapai tujuan dengan biaya yang paling efektif. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengetahui harga moneter dari suatu efek kesehatan atau perubahan kualitas air atau udara, dan untuk mengalokasikan dana yang tersedia secara lebih efektif. Selanjutnya, pendekatan biaya kesempatan atau opportunity cost. Apabila data mengenai harga atau upah tidak cukup tersedia, biaya kesempatan atau pendapatan yang hilang dari penggunaan sumber daya alam dapat digunakan sebagai pendekatan. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan guna melestarikan suatu manfaat, dan bukannya untuk memberikan nilai terhadap manfaat itu sendiri. Pendekatan non-pasar. Yang pertama yaitu pendekatan hedonik. Pendekatan ini atau metode ini menekankan pada pengukuran manfaat lingkungan yang melekat pada barang atau jasa tetapi yang memiliki nilai pasarnya. Nah, untuk mengukurnya itu biasanya dia menggunakan barang substitusi ataupun barang komplementer untuk mengukur harga pasar tersebut. Kan nggak semua barang atau jasa itu bisa diukur dengan menggunakan harga pasar, makanya digunakan metode ini. Nah, metode ini digunakan untuk sesuatu yang kita rasakan tetapi tidak berwujud. Nah, contohnya itu seperti kita ingin membeli sebuah rumah di perumahan. Nah, bukan hanya luas rumah, lokasinya, tetapi kita juga menilai lingkungannya yang ada di sana. Lingkungan di sana juga akan menjadi faktor untuk menentukan harga jual dari rumah tersebut. Ada tahapan pelaksananya untuk melakukan metode ini. Yang pertama yaitu responden mengetahui dengan baik tentang karakteristik properti. Yang kedua, responden ini harus merasa puas dengan dia membeli bangunan tersebut. Yang ketiga, dia harus menanyakan willing to pay-nya untuk bangunan tersebut. Kedua yaitu metode travel cost. Metode travel cost ini yaitu menghitung dari biaya transportasi atau biaya perjalanan mereka ke tempat wisatanya. Nah, travel cost ini menekankan pada biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh wisatawan ini untuk ke tempat wisatanya. Nah, biaya yang waktu yang dikeluarkan oleh wisatawan ini adalah untuk mereka mendapatkan nilai lingkungan yang mereka kunjungi. Adapun tahap-tahapan yang perlu jika kita ingin meneliti melalui metode ini, yaitu pertama melakukan survei atau kuesioner pertanyaan kepada pengunjungnya. Nah, biasanya pertanyaan itu berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan ini ke tempat wisatanya. Nah, bisa berupa transportasi dia menuju ke sana, biaya masuknya yang berhubungan dengan biaya, ataupun jarak antara rumah dan tempat wisatanya. Selain itu juga biasanya ada informasi tambahan atau pertanyaan tambahan untuk melakukan metode ini, yaitu bisa berupa faktor sosial, pendidikan, serta pendapatan. Nah, setelah kita melakukan pertanyaan ini, biasanya kita melakukan model matematisnya yang bisa mengagresi tingkat kunjungan tersebut. Yang ketiga yaitu metode contingent valuation, di mana metode itu dianggap dia tuh bisa menilai jasa-jasa dan lingkungan. Contohnya itu jasa kebersihan atau nilai kerusakan dari banjir. Nah, dalam metode ini yaitu menggunakan metode kesediaan masyarakat untuk membayar atau menerima ganti rugi agar sumber daya alam itu dapat kembali, atau yang disebut willingness to pay. Adapun jadi dalam metode ini masyarakat tuh dinilai kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Jadi adapun tahap-tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama itu kita menyiapkan
kuesioner atau survei. Yang kedua, tentunya kita melakukan pertanyaan kepada masyarakat untuk WTP kesediaan mereka membayar terhadap lingkungan atau kompensasi terhadap lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan model matematik dan melakukan regresinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memaparkan sebuah studi kasus mengenai Exxon Valdez, di mana Exxon Valdez sendiri yaitu perusahaan pengolah, penghasil, dan pengecer minyak dan gas multinasional yang berpusat di Texas, Amerika Serikat. Nah, semenjak perusahaan Exxon itu mulai melakukan eksploitasi minyak di Alaska, muncul perdebatan antara perusahaan minyak Exxon sendiri dengan organisasi pecinta lingkungan, di mana perusahaan itu melihat keuntungan yang besar tanpa memperhatikan lingkungan, sedangkan organisasi lingkungan itu melihat semua itu sebagai pencemaran lingkungan. Terjadilah perdebatan panjang. Namun perusahaan minyak Exxon itu enggan berpikir panjang dan hanya menginginkan sesuatu dengan cara yang mudah. Pihak Exxon itu tidak mau menggunakan kapal tangki yang berlapis yang dapat mengurangi resiko terjadinya kebocoran karena harganya itu mahal dan mengurangi kapasitas minyak. Jadi pada suatu ketika kapal tangki minyak Exxon ini menabrak Black Reef dan menumpahkan lebih dari 11 juta galon minyak mentah di Teluk Prince William Sound pada Maret 1989. Kecelakaan ini diakibatkan karena human error, karena kapten kapal dalam pengaruh kondisi alkohol. Nah, akibat tumpahan minyak ini, penduduk Alaska meminta pertanggungjawaban dengan uang kompensasi. Maka perusahaan Exxon itu memberikan kompensasi sebesar 900 juta dolar ditambah dengan 100 juta dolar sebagai kompensasinya. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka si perusahaan itu telah membayar kompensasinya. Nah, kompensasi ini itu bisa dihitung melalui valuasi ekonominya, yaitu melalui metode contingent valuation, di mana kesanggupan dia untuk mengganti rugi dari apa yang dia rusak, kesediaan dia membayar dari kerusakan lingkungan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.